pasti kita akan membahas mengenai VLAN. Namun sebelum kita membahas mengenai VLAN, kita ini harus mengenal dulu dasar-dasarnya, konsep dasarnya dari pengenalan VLAN ini, terutama pada jaringan komputer. Di jaringan komputer ini kalian itu minimalnya mengenal bagaimana sih pengertiannya, terus tujuannya, pembagiannya, ataupun alat-alatnya seperti itu. Kemudian juga akan dibahas perangkat yang berkaitan dengan VLAN, yaitu switch, dan juga komparasinya. Kenapa kok kita pilihnya pakai switch, kenapa kok nggak pakai hub aja, seperti itu. Dan nanti juga di akhir acara kita akan adakan demo. Nah, demo ini nanti menyesuaikan waktu yang ada ya. Oke, berarti kita langsung saja ke materi selanjutnya ya. Nah, di sini tuh seperti yang teman-teman bisa lihat ya, di sini itu ada gambar ilustrasi di mana ada komputer klien dan juga komputer server beserta dengan network switch. Nah, makna dari gambar ini itu apa sih? Terus uh, hubungannya sama materi kita yang pertama itu apa sih? Seperti itu kan ya. Jadi gini, yang pertama itu kita harus mengenal jaringan komputer, di mana jaringan komputer ini adalah kumpulan dari beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lainnya, yang mana memungkinkan antar komputer itu saling berkomunikasi dengan bertukar data. Nah, jadi dari ilustrasi ini, si komputer klien ini akan terhubung ke network switch. Nah, dari network switch-nya ini akan dihubungkan ke server. Tujuannya itu agar si komputer klien itu dapat meminta layanan ke komputer server, dan juga sebaliknya si komputer server ini dapat memberikan layanan yang sesuai dengan yang diminta oleh si klien. Nah, biasanya layanan-layanan yang diminta oleh si klien ini salah satunya itu biasanya pengaksesan web. Jadi dengan adanya jaringan komputer ini, si komputer klien itu dapat membuka konten web yang ada di komputer server. Terus komponen-komponen yang melengkapi jaringan komputer ini apa aja kayak gitu kan ya. Tadi sudah saya sebutkan ada komputer klien, ada juga komputer server, ada juga switch. Nah, tiga komponen ini itu merupakan komponen yang sederhana, yang masih jaringan komputer yang masih lingkupnya itu kecil. Beda kasus lagi apabila ada network baru, ada jaringan baru, maka harus ditambahkan perangkat jaringan seperti yang namanya router. Selain itu juga kita bisa pakai untuk penyebarannya, kan ini masih pakai, kalau dari gambar ini berarti masih pakai Ethernet ya. Jadi si komputer ini si komputer ini terhubung dengan switch ini melalui kabel. Kalau mau kita pakai metode wireless, kita bisa pakai yang namanya access point seperti itu. Terus lanjut. Nah, di sini tuh kita ada gambar ilustrasi. Ada ilustrasi LAN, ada ilustrasi MAN, dan ada ilustrasi mengenai WAN. Terus maksud dari gambar-gambar ilustrasi ini apa sih? Kok ada komputer yang dilingkarin, terus ada gedung yang terhubung dengan gedung, ada gedung yang satu terhubung dengan gedung yang lain, seperti itu kan ya. Nah, kira-kiranya itu seperti ini. Jadi si local area network ini itu merupakan salah satu bagian dari jaringan komputer ya. Jadi jaringan komputer itu dibagi ke dalam 3 kategori. Ada LAN, local area network, ada MAN, metropolitan area network, dan juga ada wide area network. Nah, dari gambar ilustrasi ini sudah terlihat jelas bahwa si local area network ini areanya itu diambil dari gedung yang sini, yang di sebelahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa local area network merupakan jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Biasanya lingkungannya itu di sebuah perkantoran, ataupun di sebuah gedung, ataupun di sebuah sekolah, yang ukurannya nggak lebih dari 1 kilo. Biasanya sih seperti itu. Kemudian ini antar gedung itu terhubung nih satu sama lainnya. Nah, ini disebut metropolitan area network. Metropolitan area network ini dasarnya itu sama sebenarnya seperti LAN, cuma ukurannya itu lebih besar dari LAN gitu. MAN ini mencakup kantor-kantor perusahaan biasanya yang letaknya berdekatan, atau bisa dibilang itu kita menghubungkan satu kota, seperti itu. Terus yang terakhir kita mengenal yang namanya wide area network, di mana si wide area network itu dari namanya juga sudah bisa diterjemahkan ya. Wide berarti kan besar. Jadi jaringan ini dapat mencakup daerah yang geografisnya itu luas, dan jaringannya itu biasanya meliputinya itu negara ataupun bisa juga benua.
Nah, WAN ini metode penyebarannya kita bisa pakai satelit atau juga bisa pakai kabel bawah laut. Seperti itu. Nah, itu dua tadi itu adalah jaringan komputer yang sederhana ya, pengertian dari pemaparan dari jaringan komputer yang sangat singkat. Nah, selanjutnya itu kita akan mempelajari sebuah perangkat yang berhubungan dengan VLAN ini, yaitu switch. Nah, kenapa kok berhubungan sama VLAN? Nanti itu akan dijelaskan di akhir. Nah, switch ini apa? Switch ini digunakan untuk menghubungkan semua komputer yang terhubung ke LAN. Seperti itu ya. Jadi ada seperti yang di gambar ini, ada komputer dalam satu LAN. Nah, dihubungkannya itu lewat yang namanya switch. Si switch ini juga ada beberapa vendornya. Ini yang di gambar itu pakai Netgear ya. Ada juga yang dari Cisco, ada juga yang dari Juniper, ada juga yang dari Huawei. Beda-beda juga sih. Ada juga masih banyak sih. Terus yang perlu kita ketahui dari switch, yang perlu kita pelajari yang pertama itu jelas si jenis-jenis switch ini. Nah, switch ini dibagi jadi dua. Ada unmanageable switch dan juga ada manageable switch. Nah, switch unmanageable itu yang gimana? Switch manageable itu yang gimana? Jadi si switch unmanageable ini adalah switch yang fungsinya itu untuk mengelola aliran data antara printer dan beberapa komputer atau perangkat lain, di mana trafficnya itu masih tergolong relatif belum padat ya, masih renggang kayak gitu. Nah, switch unmanageable ini digunakan langsung tanpa pengaturan yang rumit, atau istilahnya itu kita plug and play, tinggal colok, tinggal pakai kayak gitu. Terus yang satunya apa? Yang satunya kan tadi switch manageable ya. Nah, switch manageable ini memiliki user interface yang memungkinkan penggunanya itu untuk melakukan konfigurasi pada switch tersebut. Pada sisi switch manageable ini ditawarkan sih ya beberapa metode konfigurasi. Antara lainnya itu kita bisa pakai mode apa ya? Bisa melalui kabel konsol seperti itu. Dan pengaturan-pengaturan yang dilakukan itu bisa juga salah satunya itu membuat segmentasi jaringan. Nah, si switch manageable ini itu direkomendasikan itu buat yang hostnya itu banyak ya. Karena hostnya banyak berarti kan lalu lintasnya juga tinggi. Makanya switch manageable ini sangat direkomendasikan bagi jaringan yang skalanya besar, yang trafficnya tinggi. Namun kalau misalkan trafficnya masih sedikit atau hostnya sedikit, kita bisa pakai unmanageable. Selain kita juga harus mengetahui jenis-jenis dari switch ini, kita juga harus mengetahui di switch ini itu ada port apa aja. Jadi di switch itu ada 3 port utama ya. Biasanya ada Ethernet port, ada Gigabit port, ada PoE, over Ethernet ya. Nah, si Ethernet port itu biasanya pakai jenis kabel itu UTP, konektornya RJ45. Kalau Gigabit port biasanya itu digunakan untuk kabel fiber optik ya. Konektornya itu SFP, small form factor. Kalau PoE itu sama, kabelnya pakai UTP, cuma fungsinya itu untuk mengalirkan daya ke perangkat-perangkat tertentu ya. Nah, jadi si switch ini bisa mengalirkan dayanya ke perangkat lain. Contoh sederhananya seperti kita mau menghidupkan access point, nah itu bisa seperti itu. Pakai kabel UTP colokin ke switch. Terus si cara kerja dari switch ini gimana kayak gitu kan ya. Kita kan juga perlu mengetahui cara kerja dari switch ini sendiri. Nah, cara kerja dari switch ini kurang lebih seperti gambar yang di sini. Di sini itu bisa kita lihat bahwa terdapat 3 PC ya, PC 1, PC 2, dan PC 3 yang saling terhubung ke switch. Dan juga ada gambar di sini asal traffic ya, asal trafficnya itu dari PC 1 menuju PC tujuan itu PC 2, dan juga diarahkan ada titik-titik ini diarahkan ke MAC address table, dari MAC address table diarahkan lagi ke pesan yang dikirim ke PC 2. Nah, itu maksudnya gimana gitu kan ya. Nah, maksudnya itu cara kerja dari switch ini akan meneruskan traffic ya, berdasarkan informasi MAC address tujuan yang ada pada traffic yang diterima, kemudian dicocokkan dengan MAC address table yang ada pada switch. Nah, jadi kurang lebihnya itu kayak gini. Di sini kan ada switch ini baru nyala kayak gitu ya. Terus traffic yang datang itu berarti yang ini, PC1 ke PC2.
oleh switch itu diproses di alamat PC2 ini MAC address-nya ada nggak di MAC address table. Nah, kalau ada berarti si paket ini akan diteruskan menuju ke PC2 oleh si switch. Nah, terus pertanyaannya gimana sih MAC address table ini didapatkan kayak gitu kan ya. Untuk mengetahui MAC address table ini didapatkan, kita bisa menyimak ilustrasi selanjutnya. Oke. Salah satu ilustrasinya itu dimulai dari yang pertama ya. Di mana ini tuh berarti proses pembuatan MAC address table dari awal. Jadi kondisi awalnya itu ini si switch ini baru hidup. Kalau baru hidup berarti MAC address table-nya itu kosong. Nah, si switch ini ketika baru nyala itu akan otomatis melakukan update berdasarkan MAC address table asal dari traffic yang diterima. Jadi ini kan ada traffic dari PC1 dari PC1 mau mengirim ke PC2 gitu kan. Nah, datanya itu dikirimkan ke network switch. Si network switch ini akan mencatat bahwa asalnya dari PC1, MAC address-nya sekian, portnya sekian. Terus selanjutnya gimana gitu kayak selanjutnya itu si switch akan melakukan pemrosesan. Prosesnya itu mencari nih tujuannya kan PC2. Nah, PC2 ini MAC address-nya ada nggak? Ternyata nggak ada nih. Nah, buat mendapatkan alamat dari PC2 ini, mendapatkan MAC address dari PC2, yang PC2 ini kan masih kosong nggak ada ya. Itu si switch itu akan melakukan broadcast ke semua port yang aktif. Berarti manakala ada paket datang dari PC1, nah terus alamatnya itu nggak ada di MAC address table, maka si switch akan melakukan broadcast ke port 2 dan juga port 3, karena port 2 dan port 3 ini kan port yang aktif kayak gitu. Nah, tujuan dari broadcast ini apa? Tujuan dari broadcast ini untuk mendapatkan balasan bahwa mendapatkan balasan bahwa alamat yang cocok itu dari kedua begitu. Nah, ketika itu alamatnya PC2 sudah cocok, maka paketnya diterima oleh PC2. Nah, si PC2 ini akan mengirimkan paket balasan untuk broadcast tadi. Jadi si PC2 ini berlaku sebagai asal dan PC1-nya akan menjadi tujuan pada pesan reply-nya. Nah, pada saat melakukan reply ini, maka si switch juga akan mencatat alamat dari PC2 ini akan dimasukkan ke sini. Di PC2 membalas. Oke, alur dari pertama itu PC1 mengirimkan pesan ke PC2, kemudian PC2 MAC address-nya tadi nggak ada. Karena nggak ada, si switch ini melakukan broadcast. Nah, karena yang cocok itu PC2 di sini, maka PC2 mengirimkan pesan balasan oleh si switch. Ini pesan balasannya itu akan direkam MAC address-nya dan dimasukkan ke MAC address table di sini. Ketika sampai di MAC address table, tujuannya kan ke PC1. Nah, di PC1 ini ternyata alamatnya ada di MAC address table. Maka trafficnya itu akan diteruskan kembali ke PC1 sehingga sehingga si MAC address table ini dapat terisi oleh MAC address dari kedua buah PC1 dan PC2. Nah, kurang lebihnya sih seperti itu dari penjelasan yang switch-nya. Terus next jadi kita akan mempelajari ya bagaimana sih, kenapa kok kita perlu milih si switch, kenapa nggak pakai yang saja kayak gitu kan. Nah, pertama itu kita harus ngerti dari konsepnya si hub dulu. Nah, hub ini juga sama kayak switch, sama-sama konsentrator. Gunanya itu juga sama untuk menyatukan kabel dari setiap client atau setiap station ataupun dari setiap server seperti itu. Nah, hub ini juga memiliki jenis juga, ada dua, ada hub aktif dan pasif. Kalau yang aktif berarti dia menyambungkan kabel-kabel dari klien atau server dan kemudian akan ditransmisikan. Transmisinya itu akan diperkuat terlebih dahulu sebelum paketnya itu dikirimkan. Nah, kalau yang pasif ini hanya sebagai pemisah atau pembagi sinyalnya saja. Terus bedanya apa antara si switch sama si hub ini? Ya, dari gambar juga sudah jelas ya. Yang merah itu, ini yang kanan itu ada switch, yang kiri itu ada hub.
Nah, yang di switch ini ada parah merah yang artinya paket itu dikirimkan, dan kuning itu paket diterima. Jadi kalau misalkan ada paket dari alamat PC3 ke PC5 itu, kalau di situ itu sudah jelas arahnya ke switch, dan switch akan meneruskan ke PC5. Beda halnya dengan hub. Kalau si hub mau ngirim paket dari PC1 ke PC4, maka PC yang lain juga mendapatkan paket yang sama seperti itu. Nah, terus bedanya switch ini tadi berarti dalam pemilihan jalurnya saja sih, si switch ini dapat memfilter dan juga mengalihkan jalur ya, maupun baik dari ke ataupun dari tujuan yang spesifik lah. Sedangkan hub itu nggak bisa mengarahkan paket jalur-jalur dari paket-paketnya, atau sederhananya sih hub ini nggak bisa berpikir, tapi kalau si switch ini bisa. Terus lanjut ya. Terus kita akan kenalan ya dengan yang namanya VLAN. Nah di sini itu ada gambar ya, gambar dari lantai 1, lantai 2, juga lantai 3, ada juga gambar filter, ada juga gambar switch, ada 3 switch, dan juga ada gambar beberapa komputer. Ada juga nih di sini tuh engineering VLAN, ada marketing VLAN, ada accounting VLAN gitu kan ya. Nah ini maksudnya gimana? Nah jadi si VLAN ini kan virtual local area network. Jadi kita akan melakukan virtualisasi pada local area network, sehingga kita dapat membuat beberapa jaringan dalam satu segmen jaringan yang sama. Atau sederhananya kita itu akan membagi switch ini menjadi ke beberapa jaringan seperti itu. Nah, satu segmen jaringan yang sama itu gimana? Jadi si switch ini itu biasanya itu satu switch itu digunakan untuk satu jaringan saja. Jadi tidak bisa dibagi kayak ini kan ada jaringan untuk engineering, ada marketing, ada accounting. Kalau kita nggak pakai VLAN, berarti kita pakai satu aja. Misalkan di sini bilang satu engineering saja, lantai dua marketing saja, kalau lantai tiga ada accounting saja. Nah, kalau pakai VLAN ini kita bisa bagi satu switch itu jadi tiga. Jadi satu lantai itu ada tiga jaringan yang berbeda. Ada jaringan yang digunakan untuk engineering, ada jaringan yang digunakan untuk marketing, ada jaringan yang digunakan untuk accounting seperti itu. Nah, terus VLAN ini berjalan di switch yang mana kayak gitu kan ya. Nah, si VLAN ini berjalan pada switch yang jenisnya itu manageable, yang bisa dikonfigurasi seperti itu. Terus dari situ, dari apa namanya itu, dari jenis-jenis switch, kita itu harus salah satunya mengetahui keuntungan dari si VLAN ini. Keuntungan dari VLAN itu jelas ya, kita bisa menghemat jumlah perangkat jaringan yang kita gunakan. Gimana kasusnya kalau di sini itu kita berarti bisa menghemat si switch. Nah, contohnya menghemat gimana? Nah, kalau misalkan ini ada tiga jaringan, ada engineering, marketing, sama accounting, berarti otomatis kan kita butuh tiga. Tiga dikali tiga lantai, berarti kan dapat berapa? 9. Kalau kita pakai VLAN, kita bisa menghemat jumlah switchnya. Jadi kita cukup pakai 3 switch saja, per lantainya satu. Gitu. Terus, oke. Okay. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke VMO. Nah, oke, ini seharusnya di layar teman-teman ini sudah keluar ya tampilan dari Cisco pakai tracer. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan konfigurasi dari si VLAN itu sendiri. Nah, konfigurasinya itu gimana? Oke, yang pertama itu kita masukin aja dulu di sini PC, sini PC lagi. Nah, PC dia. Terus kita juga butuh yang namanya switch, karena kita untuk melakukan VLAN itu tempatnya di switch seperti itu.
Nah, apa namanya? Kalau menghubungkan perangkat-perangkat ini di Cisco Packet Tracer itu kalau misalkan nih pingin cepet aja kita bisa pakai yang ini yang gambar listrik ini. Kita arahin ke switch PC1, kita arahin ke switch nol, terus sampai semuanya itu terhubung ke switch. Nah, ini kan masih kuning ya, berarti masih processing. Untuk mempercepatnya kita bisa pakai yang ini, tombol ini fast forward. Jadi kita klik aja untuk mempercepat proses simulasinya. Nah, cara konfigurasi VLAN-nya gimana? Misal nih, berarti saya mau bikin merah. Saya bikin 2 VLAN. Oke, misal di sini area VLAN 1 dan di sini kita warna aja. Nah, di sini area VLAN N2. Nah, ini area VLAN 2 seperti ini ya. Ya, kecil nggak apa-apa. Saya di sini saya kasih di sini saya kasih itu 92 alamatnya ya 16810 pakai 4. Sebelahnya sama hijau tidak terlihat. Oke, sal yang kuning ini berarti 192 6820, peaknya 24. Nah, kita akan melakukan konfigurasi VLAN-nya itu di switch. Caranya switch-nya diklik 2 kali, masuk ke CLI. Nah, kita enable dulu. Terus kita masuk ke configure terbiar atau global configuration. Nah, langkah pertama ya itu kita ketikkan aja VLAN diikuti dengan VLAN ID. Nah, VLAN ID di sini itu bebas. Tapi kalau untuk VLAN null itu reverse, kalau ID-nya 1 itu ID default ya. Di mana si ID default ini biasanya itu bisa kita buat tapi nggak bisa kita hapus. Jadi kalau saya sarankan sih kalau VLAN yang bisa dibuat dan bisa dihapus, bisa dikonfigurasi pakai ID yang dari nomor 2 sampai 1001 kalau nggak salah. Nah, misalnya ini VLAN 10. Saya kasih name. Namanya sama gitu aja lah ya. 1 gitu ya. 1. Terus exit. Kita mau bikin VLAN kedua. VLAN bahkan VLAN ID-nya 20. 20. Name-nya 2. Name VLAN 2. Oke. Exit. Nah, buat kita mengecek VLAN ini sudah terjadi atau belum, kita itu perlu menampilkan seluruh informasi dari VLAN ini. Caranya do show VLAN. Jadi si show VLAN brief ini digunakan untuk menunjukkan informasi dari VLAN. Nah, ini kan ada VLAN, ada namanya, ada statusnya, ada portnya. Oke, tadi kan kita bikin VLAN 10 dan 20. Namanya itu 1 dan juga 2. Ini sudah terbuat. Statusnya masih aktif, tapi portnya belum ada. Jadi kita perlu nyating port akses dari VLAN 10 dan VLAN 20. Seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya kita masuk ke interface-nya. Nah, VLAN 1 itu kan yang ini, yang 10 ya. Itu ada di interface FA01 sama FA02. Jadi kita tulis interface FA0. Tuh.
kita kasih izin. Caranya switch port, akses. Nah, kalau lupa bisa ditanya aja. Nah, kan ada tuh perintah selanjutnya VLAN, app, dan tanya lagi ID-nya berapa. Kita kasih akses kan ke VLAN 10. Jadi FA01 ini VLAN 10. Kita isi. Terus interface FA0/2. Masih sama untuk VLAN 10. Jadi switch port, akses VLAN 10. Nah, kita bisa cek dulu. To show VLAN 3. Oke, informasi tentang VLAN 1 udah ada VLAN 10 maksudnya. 10, name-nya 1, portnya 01 sama 02. Terus tinggal bikin yang akses untuk VLAN 20. Nanti caranya masuk ke interface dari VLAN 20 berarti kan interface-nya ada 03 sama 04. Nah, kalau mager bisa ketikin aja interface range. Dari range-nya tadi kan FA0 dari FA03 sampai FA04. Nah, jadi interface range FA03 sampai 4 ini artinya kita akan melakukan penyetengan dari FA03 sampai FA04. Makanya ada range atau sampai gitu ya artinya range. Oke, sini udah kan config if range. Terus kita kasih switch port akses VLAN untuk VLAN 20. Oke. Selesai. Kita coba cek. So VLAN brief. Oke. Ini udah ada ya, udah bener ya. VLAN 10 name-nya 1 untuk interface FA01 sampai FA02. FA01, FA02. Nah, terus satunya lagi ada VLAN kedua interface-nya FA03 sama FA04. Nah, ini VLAN-nya udah jadi. Terus kita kasih IP di PC. Misal di desktop. Nah, ini 192.168.11. Ini berarti 192.168.112. Nah, yang ini berarti karena ini VLAN kedua berarti 192.168.21. Sini 192.168.168.22. Oke, kita coba tes ping. Kita berarti akan melakukan ping ke PC3. Ping 192.168.2.1. Oke, untuk yang VLAN kedua, VLAN 20 ini udah jalan. Udah bisa terping. Nah, gimana kalau kita ngepingnya ke beda VLAN? Ke beda area gitu kan ya. Tuh, kita lihat. Nah, kalau kita ngeping ke beda area yang networknya itu berbeda di VLAN ini masih belum bisa karena kita tadi waktu men-settingnya itu hanya memberikan hak akses pada VLAN satu VLAN saja. Untuk FA01 akses hanya bisa diakses oleh VLAN 10, FA02 ke VLAN 10 juga, 3 sama 4 ke VLAN 20. Jadi untuk komunikasi antar VLAN itu belum jalan. Nah, caranya gimana? Caranya kita tambahin router. Di mana si router ini digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang beda network, beda subnet gitu ya. Ya, tinggal kasih kabel aja, kabel sini. Oke. Nah, jadi ini namanya inter VLAN karena kita akan menghubungkan dua buah VLAN. Oke, itu kita enable. Terus kita masuk ke configure terminal atau global configuration.
Nah, karena ini terdapat apa ya namanya, dua buah network dalam satu interface, kita juga akan virtualisasi di sini. Caranya masuk ke interface dulu, interface yang digunakan di router ini G00. Karena kita setting buat VLAN 10, dikasih titik 10. Kita kasih IP-nya, IP add 192.168 112 dan 111 sama 12 kan udah dipakai. Berarti kita pakai 13. Subnet masnya 255.255.255.0. Oke, jadi ada pesan ya. Configuring IP routing on LAN subinterface is only allowed if that subinterface is already configured as part of an IEEE 802.10 IEEE 802.1 or ESL VLAN. Jadi si VLAN ini kan ada standarisasinya. Standarisasinya itu IEEE 802.10 atau biasanya kita sebut dengan .1G. Nah, jadi kalau belum ada standarnya, belum apa ya namanya, belum dienkapsulasi, itu belum tambahi IP, belum bisa ditambahi IP. Caranya agar terstandarisasi, kita berarti encapsulation .1G. Nah, VLAN ID ini kan IEEE, masukin VLAN ID-nya, VLAN ID 10. Terus IP-nya tadi untuk si VLAN 10. Oke. Ya, terus kita bikin buat VLAN 20. Oke, 0/0 20. Sama encapsulation 1G 20. IP address-nya 192.168.253.255.255. Nah, kita coba lihat informasi dari interface. Show IP interface. Oke, IP-nya udah ada ya buat yang VLAN 10 sama VLAN 20. Tapi statusnya masih down, masih belum nyala. Caranya masuk ke interface 0, interface pokoknya, interface awal ya, interface yang jadi induk. Kita set. Oke, shutdown. Cek lagi. Oke, udah nyala. Kalau udah nyala berarti kita setting di switch-nya. Kita beri akses untuk port yang terhubung ke router ini agar bisa dipakai oleh semua VLAN. Caranya interface FA0/5 switch port mode terang. Nah, kenapa kok mode terang? Jadi si mode terang ini apa ya namanya digunakan ya. Mode terang ini berarti men-setting bahwa interface FA05 ini bisa digunakan oleh seluruh VLAN yang ada. Beda halnya dengan yang akses. Kalau yang akses itu kita berikan untuk akses satu VLAN saja, seperti itu. Jadi ini karena dipakai bersama, jadi switch port mode terang kita setting sebagai mode terang. Terus kok yang tadi kok nggak pakai switch port mode akses kayak gitu kan ya? Nah, itu karena si switch ini pada dasarnya sudah mengaktifkan mode akses dari awal. Kita coba lakuin ping antar VLAN. Ini berarti dari VLAN 10. Ping 192.8 ke yang sama VLAN dulu ke 12. Ini yang sama VLAN udah jadi. Nah, kalau yang beda VLAN coba. Oke, timeout ya. Jadi si timeout ini dikarenakan karena kita sudah membuat IP dari router tadi, namun kita belum memasukkannya sebagai gateway-nya. Jadi kita masukkan untuk yang VLAN 10, jadi kan sama gateway-nya 192.168
titik 1.3 kita masukin juga ke sama ke PC ke untuk yang VLAN 20 berarti gateway-nya pakai gateway buat VLAN 20, pakai yang 23 ini ya. Oke, coba ini. Kita pindah dulu ke yang sesama, yang masih VLAN yang sama masih jadi. Terus kita coba pin ke yang beda VLAN. RTO dan juga reply. Nah, ini RTO yang pertama ini terjadi karena si antar PC ini kan baru melakukan perkenalan. Jadi yang pertama itu pasti akan terjadi yang namanya request timeout. Ada yang namanya perkenalan dulu, nah baru habis itu dapat balasan. Seperti itu. Oke, 21 sudah jalan, terus ke PC yang terakhir 22, alamatnya 22. Nah, yang kedua 2.2 juga sama karena si PC ini baru pertama kali kenalan sama yang PC alamatnya 2.2. Jadi pertamanya request timeout terlebih dahulu. Tapi kalau selanjutnya ya sudah terhubung, sudah bisa langsung connect kayak gitu. Oke, mungkin itu saja ya yang demo yang dapat saya sampaikan. Dan barangkali kurang jelas nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Mas Arya ya. Moga Mas Arya saya kembalikan. Oke, terima kasih Mas Tejo atas sharing ilmunya nih, sangat mantap sekali ya tadi ilmu yang telah atau sharing ilmu yang telah dibawakan oleh Mas Tejo. Semoga kita nih tadi memperhatikan ya, karena tadi sangat banyak banget ilmu-ilmu yang mungkin bagi kita yang masih belum tahu atau mungkin yang bahkan sudah tahu, jadi lebih ada informasi atau ilmu yang tambahan dari yang tadi telah di-share oleh Mas Tejo. Oke, mungkin langsung saja ya kita masuk ke acara sesi tanya jawab. Nah, untuk acara sesi tanya jawab ini, nah kita memakai web itu ya slide yang telah pokoknya yang telah saya kirim di kolom chat Meet. Jadi nanti teman-teman peserta itu masuk ke web sli.do, pokoknya http yang telah atau web yang telah saya taruh di chat ini. Dan nanti habis itu masuk login. Nah, nanti masukkan kode yang telah ada atau yang telah saya cantumkan di kolom chat Meet-nya. Nanti habis itu silakan bertanya, karena nanti misal dari teman-teman ini misal masih asing nih tentang kayak sistem kita nih soal tanya jawab pakai web ini sli.do, silakan ini aja konfirmasi ke atau tanya di ini aja di link Meet lewat chat atau lewat open mic juga nggak apa-apa. Silakan untuk mungkin teman-teman barangkali nih ada yang bisa ingin lebih paham atau lebih ingin tahu lah tentang tadi, atau mungkin ada yang ketinggalan. Nah, bisa tuh ditanya-tanya dulu. Dari sini sih belum ada yang masuk ya untuk pertanyaannya. Barangkali nih, ayo bahasa nggak ada yang nanya. Saya nggak ada yang nanya nih. Apa masih kurang paham tentang sistem. Kalau masih gini tanya aja di Meet ini, lewat chat juga nggak apa-apa sistemnya.
Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya. Oke, mungkin pertanyaan saya alokasi waktunya itu yaitu dari jam 10 lewat. Sekarang kan jam 10 lewat 51 nih. Mungkin ya sekitar jam 10 lewat 55 lah. Pertanyaan mungkin kita tutup untuk yang mau bertanya. Nah, ini udah ada pertanyaan masuk nih satu nih. Nah, ayo yang masih ingin bertanya barangkali nih, baru satu nih, masih juga ada waktu nih, 5 menit lagi atau 4 menit lagi. Nanti setelah jam 10.55 nanti aku share screen untuk biar Mas Tejo bisa melihat apa, atau mungkin sekarang saja ya, sekarang aja deh aku share screen. Mas Tejo izin share screen, Mas. Oke, moga-moga. Oke, siap. Oh iya, bentar dulu, bentar. Ada yang beri mantap Mas Tejo, ada yang beri apa ya, mantap ke Mas Tejo nih. Bentar. Iya, ada yang beri kayak sales. Oke. Ada yang bilang kayak mantap Mas Tejo. Wih. Namanya Animus, belum misteri. Makasih ya pada bilang mantap ya. Nah, saya ini dulu ya, saya juga nge-share ini apa dari kita, mungkin sambil nunggu jam 10.55 ya, aku mau ngasih tahu juga ya itu tuh yang di kolom chat Meet. Nah, nanti aku share sekarang aja ya biar nggak terlalu ini. Nah, mungkin teman-teman peserta bisa lihat kolom chat Meet ya. Di situ kan ada pertama feedback PTN dan PTN quiz. Nah, yang feedback PTN itu isinya itu kayak kita mungkin teman-teman peserta bisa mengisi buat kayak feedback buat acara PTN selanjutnya biar kayak gimana, biar lebih apa ya, lebih upgrade atau apa yang supaya acara PTN ini bisa lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman atau untuk kita, untuk saya atau untuk yang lain. Pokoknya silakan teman-teman berserta PTN silakan mengisi feedbacknya, saya mohon. Dan yang di bawah itu ada PTN quiz. Nah, PTN quiz mungkin nanti deh habis atau setelah sesi pertanyaan silakan masuk ke link PTN quiz, teman-teman peserta bisa menjawab tuh soal-soal tentang tadi materi yang telah disampaikan oleh Mas Tejo. Nah, di situ materinya pasti bakal sama lah persis sama soal nanti di PTN quiznya. Oke, mungkin jam berapa sekarang ya? Jam 10.54. Oke, mungkin langsung aku share screen aja nih. Anda harus memilih betul. Saya. Bentar dulu ya, sebentar. Jo, ini memberikan izin untuk berbagi layar, Jo. Yang punya mic siapa, Jo? Udah langsung nih.
Oke, harus izin dulu ternyata. Nggak tahu deh. Oh mungkin di sini ada akun nggak? Akun join. Mungkin bisa minta izin buat share screen. Ini harus izin ternyata. Ntar dulu. Udah dibuka kok? Udah. Udah bisa. Oh belum masih memberikan izin. Kamu pakai email apa itu? Email biasa. Yang di Email kampus. apa pakai apa? Email biasa mas. Yang di invite di kalender bukan? Iya. Harusnya bisa sih udah kebuka. Ntar dulu. Bagikan layar udah allow. Oke. Meregistrasikan sekarang. Oh, aduh, belum bisa. Tetap. Screen. Oh. Coba pakai email institusi. Oke, aku live dulu ya, ntar masuk lagi. Oh ini bisa. Oh iya. Jo, udah masuk suara? Udah ya. Oke, coba tak share screen ya. Bismillah. Oke bisa. Kalian terus pakai email kampus. Oke. Udah kelihatan belum? Belum. Oke, tuh. Udah? Belum? OTW. Oke, udah. Sip. Oke ya, langsung kita masuk ke web ininya apa? Sli.do-nya. Nah, di sini udah ada belum, Mas Tejo? Udah pertanyaan-pertanyaan nih. Ada. Oke, aku baca ya satu-satu ya Mas Tejo. Iya, betul. Oke, ini ada pertanyaan nih dari username dengan nama rahasia. Mau tanya nih Mas, ini berarti konsepnya mirip routing biasa ya atau beda nih? Nah, Mas aja mau habis satu pertanyaan jawab apa gimana? Satu-satu aja. Banyak. Oke, siap nih ya. Berarti
kita jawab dari Mas Rahasia dulu nih. Oke. Jadi buat Mas Rahasia ya. Oke, Mas. Jadi untuk yang konsep dari wilayahnya sendiri ini tuh eh, pembagian jaringan gitu. Kita membagi satu jaringan ke dalam beberapa jaringan yang berbeda. Nah, dalam menghubungkan jaringan yang berbeda itu, nah itu pakai konsep routing seperti itu. Nah, jadi kayak gitulah kira-kira Mas. Oke, ada lagi tambahan nggak Mas Tejo? Udah cukup sih, singkat aja. Kalau dari VLAN-nya itu kita cukup melakukan segmentasi jaringannya ya. Jadi yang dari tadinya switch itu hanya bisa digunakan untuk satu jaringan saja, kita bisa pecah-pecah jadi beberapa jaringan. Ada jaringan A, jaringan B, dan jaringan C. Nah, buat hubungan antar jaringan itu barulah kita pakai konsep routing seperti itu aja. Oke, nah begitu Mas Rahasia tentang pertanyaan tentang jawaban dari pertanyaan Mas Rahasia. Oke, mungkin semoga ini ya jawaban dari Mas Tejo cukup ya. Oke, lanjut nih. Ada dari Anonymous. Katanya mantap Mas Tejo. Siap. Oke, langsung nih ke pertanyaan lagi nih. Dari nama usernya Cogan Pekalongan. Mantap. Cowok ganteng Pekalongan. Berarti ini cheater nih. Dia nanya nih, tanya si Cogan Pekalongan. Jadi bedanya VLAN dengan interVLAN apa Mas gitu? Oke, jadi kalau VLAN kan tadi kita metode untuk memecah jaringan ya, yang pecah-pecah. Nah kalau interVLAN itu metode atau nama yang kita gunakan sebagai penanda bahwa itu tuh menghubungkan sebagai penamaan cara untuk menghubungkan VLAN yang satu dengan VLAN yang lain. Udah beda dari pengertiannya aja sih. Oke, mungkin nggak cukup ya Mas Tejo? Cukup sih ya. Semoga bisa menjawab lah, memberikan inspirasi. Semoga bisa menjawab ya Mas Cogan Pekalongan, dan semoga bisa nambah ganteng lagi nih Mas Pekalongan. Lanjut, ini ada admin, mungkin masih default nih, admin. Mas izin bertanya, kenapa tadi pakai switch 2950T dan nggak pakai PT switch gitu pas demonya mungkin? Itu ya dari Mas admin. Admin ya bener ya? Iya Mas admin. Kenapa pakainya yang 2950T? Kenapa nggak pakai yang PT switch? Iya. Jadi yang switch yang saya ambil itu switch ngacak Mas. Yang pertama ya gitu ya, ini switchnya switch ngacak. Nah kalau yang dari PT switchnya sendiri sama 24 berapa tadi? 2950 itu biasanya beda di interface-nya aja sih. Sebenarnya sama-sama aja kayak gitu. Cuma tadi kan karena kita demo live, nah switch yang paling dekat itu yang 2960 sih, 2960. Jadi saya tarik yang 2960. Kayak gitu. Oke. Begitu Mas admin. Mau pakai switch mana aja, yang penting asal itu switchnya masuk kategori yang manageable, sebenarnya kita bisa melakukan konfigurasi kita ya pada switchnya manageable aja gitu. Oke. Cukup ya Mas Tejo? Cukup. Ada lagi? Oke, semoga jawaban dari Mas Tejo ya bisa terjawab dengan inilah puas dari Mas admin. Oke, lanjut nih ke pertanyaan mungkin terakhir. Namanya Anonymous, masih ini. Mas, VLAN bisa disetting di access point nggak? Oke, begitu ya. Jadi untuk VLAN sendiri itu settingnya tetap di switch Mas, tapi kalau penyebarannya kita bisa pakai AP. Misal kita si VLAN itu kita pecah dua kayak tadi, ada yang networknya 1.0, ada yang networknya 2.0. Nah misal kita mau bikin yang 2.0 itu hostnya banyak, nah kita kan nggak mungkin pakai Ethernet, jadi kita bisa alihkan pakai AP, karena AP itu kan nanti nyambungnya sama switch.
Jadi untuk konfigurasi sendiri masih tetap dilakukan di switch, namun penyebaran IP-nya ke host kita bisa pakai perantara AP. Itu aja. Oke, oke, cukup ya dari Mas Tejo. Ya cukup sih. Juga. Oke, semoga bisa terjawab ya pertanyaan dari Mas Anonymous. Mungkin itu baru itu sih pertanyaan yang telah masuk ya. Coba aku reload lagi, mungkin ada pertanyaan masuk ya. Coba deh. Oh iya ya, diingetin lagi nih, ntar lagi. Pasti aja itu kuisnya biasa kan, nanti peserta isi habis itu udah ada lagi apa enggak kayak hadiah atau apa, nggak ada apa gimana? Mungkin dari Mas Malik ada ini ya, kuis. Kalau kemarin misalnya itu yang kuis itu digunakan buat salah satu syarat buat sertifikat ya. Jadi itu kalau kemarin berarti tinggal nanti terus ada batasannya kemarin sih. Ada batasan dengannya, jadi bisa dilihat di kuisnya aja ya, di link kuisnya. Di situ ada kok keterangan-keterangan. Oh berarti kayak itu ya, kayak kayak ya syarat lah untuk mendapat sertifikat biar dapat gitu ya. Tapi yang untuk dapatnya kayak ngisi kuis di ini nih, di PTNF ini yang udah disediain gitu ya. Iya. Gitu. Oke, berarti mungkin para peserta nih gimana Mas Tejo? Ya mungkin kalau kayak hadiah kayak gitu kurang tahu ya itu ya Mas. Mungkin buat update depan bisa tuh. Iya, hadiahnya sertifikat. Oke, mungkin peserta-peserta nih yang ya mengikuti pada acara workshop PTN 2 ini ya mungkin bisa isi kuis PTN nih kan, lumayan tuh dapat sertifikat kan. Kalau soalnya kan katanya kita ngisi kuis nih bisa dapat juga sertifikat ya, barangkali kan cuman join meet dapat ilmu, cuman ya ada bonusnya cuman nggak dapat sertifikat waktu itu gara-gara cuman nggak ngisi kuis, ya sayang banget gitu. Mending ya isi aja kuisnya, lumayan ntar dapat bonusnya tuh sertifikat, lumayan buat TAK ya. Oke, mungkin ada lagi nggak yang mau di ini ya? Mungkin oh iya, sama feedback, jangan lupa ya teman-teman peserta untuk mengisi feedback PTN ya, buat nanti juga kita acara PTN selanjutnya biar lebih baik dan biar lebih upgrade ya. Karena saran-saran dan masukan dari teman-teman itu sangat-sangat kita terima, kita welcome lah. Soalnya kan untuk ini kebaikan buat kita semua, dapat ilmu yang share ilmu juga bakal dapat ilmu baru, yang ikut jadi peserta workshop juga dapat ilmu baru. Jadi sangat kayak membutuhkan saran dari teman-teman peserta untuk acara PTN kedepannya gitu. Oke, mungkin mohon maaf Kak, feedbacknya nggak bisa ya. Coba feedback yang udah ngisi PTN 1 emang nggak bisa lagi ngisi PTN 2 ya. Gimana itu? Ya gimana ya Mas? Ada Mas Malik gimana? Aku ini kurang paham. Coba lagi Mas, tuh tanya. Ini yang Mas siapa ya? Mas Farhan biasa nggak bisa dibuka apa, nggak bisa isi apa? Soalnya tapi oh iya siap. Bukan form oke. Kok bahasa Inggris? Terus Anda sudah menanggapi. Oh iya.
Berarti lagi di setting dulu sama Mas Malik ya, yang buat feedbacknya. Nah, oh iya, ingetin lagi deh, jangan lupa kuis PTN nanti buat ntar lumayan dapat bonus sertifikat. Oke. Oke, udah disetting sama Mas Malik tadi. Untuk peserta silakan untuk buka lagi link feedback PTN-nya, dicek lagi. Silakan. Gimana? Sudah bisa? Oke, sudah bisa Kak. Oke, Mas Malik sudah bisa. Oke. Oke, silakan ya untuk para peserta diharapkan atau kita mohon untuk mengisi feedback ya, feedback PTN. Sama jangan lupa kuisnya ya, kuis PTN-nya juga diisi apa dijawab lah. Oke, mungkin ada lagi Mas Tejo, cukup? Oh iya, sama itu ya, sama buat nanti ya PTN selanjutnya. Buat PTN selanjutnya nanti kan kita tuh kita kan ini apa? Pas ada PTN judi 3 nih, nanti insya Allah juga bakal ada ilmu baru yang mungkin teman-teman bisa dapat nih. Oke, tar dulu ya, aku matiin share screen dulu. Nanti Mas bisa. belum ini ya, belum berhenti ya sesinya. Oke udah. Nah, wajib datang. Nah, di sini selanjutnya insya Allah ada PTN Juli 3 nih yang bertema atau judulnya yaitu Kubernetes Container Orchestration Fundamental, yang insya Allah akan sharing-sharing dengan saya ya. Jadi ya di situ bakal kayak sharing-sharing biasa aja kayak Mas Tejo tadi, kayak kita mengenal lebih dekat dengan Kubernetes lah. Jadi diharapkan teman-teman mungkin yang besok atau acara di PTN 3 diharapkan untuk hadir ya, karena ya kita sering-sering biasa dan kumpulin sertifikat juga. Sepertinya mahasiswa akan melakukan itu. Nah, jadi lumayan nih nanti juga dapat sertifikat. Dan di PTN ini banyak banget kan, mungkin berjilid-jilid ya, ada banyak. Nah, itu bisa dimanfaatin untuk kayak peserta buat ngumpulin juga sertifikat. Ya, bisa. Dan ilmu juga semakin banyak PTN mungkin banyak ilmu itu yang bisa diambil. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa ya, mungkin bisa ngikut nanti di PTN Jilid 3 free. Nah, oke, free, jangan lupa. Selalu free, dapat PTN free, dapat ilmu bermanfaat, dapat sertifikat juga. Wah. Nah, di luar pada bayar, betul. Kapan lagi kan dapat workshop free, dapat sertifikat. Nah, betul sekali Mas, luar biasa. Dan mungkin dari saya itu ya, dan apa ya, jangan lupa untuk ngikut PTN selanjutnya ya, acara PTN atau acara NIF selanjutnya, karena di acara NIF banyak banget nanti acara-acara yang banyak bisa diambil ilmu-ilmunya. Oke, mungkin cukup ya untuk acara hari ini. Dari saya mungkin untuk acara hari ini saya tutup.
terima kasih untuk para peserta yang telah menyempatkan waktunya, yang telah meluangkan waktunya untuk belajar dan cari ilmu di acara workshop PTN ini. Tidak lupa saya ingatkan lagi untuk mengisi feedback dan kuisnya, dan saya tutup untuk acara workshop hari ini. Jika ada salah kata atau salah pengucapan atau masih ada kekurangan dalam acara PTN hari ini, tolong dimaafkan. Terima kasih dari saya, Ariel Fikra Lamsyah. Mungkin dari Mas Tejo mau penutupan? Kalian Cukup. kembali aja. Oke, siap. Mungkin saya mewakilkan dari Mas Tejo juga untuk menutupi acara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk ikut PTN selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jo. Mantap Jo. Jo. Yo. Emang